Halo guys, apa kabarnya lagi nih? Nah, bagi kalian para pecinta anime, pas banget. Karena kali ini Ogut mau review film garapannya Makoto Shinkai lagi nih, yang berjudul 5 cm per second, yang rilis pada tahun 2007 silam guys. Namun saat ini masih layak kok untuk kalian tonton. Dan saat ini juga kalian bisa tonton filmnya di Netflix nih. Jadi, intinya film ini mengisahkan tentang kehidupan tokoh utama kita yang bernama Takaki Tono yang terbagi menjadi 3 bagian namun saling berhubungan. Nah, seperti apa perjalanan hidupnya? Kalau gitu kita langsung kuy aja nih mulai reviewnya guys. Jadi, dalam bagian pertama ini diperlihatkan scene Takaki yang masih duduk di sekolah dasar dan memiliki seorang sahabat nih, sekaligus cinta pertamanya yang bernama Akari Shinohara. Nah, sebelum berpindah scene, Ogut coba jelasin dulu nih awal perkenalan mereka, dimana Takaki dan Akari merupakan sama-sama murid pindahan dari sekolah lamanya ke Tokyo. Mereka berdua ini sering menghabiskan waktu bersama-sama di perpustakaan, sehingga akhirnya bisa menjadi teman yang baik. Dan bahkan mereka berjanji akan masuk ke SMP yang sama setelah lulus nanti. Dan harapan mereka akan selalu bersama selamanya nih. Namun harapan mereka berdua nggak sesuai dengan kenyataan nih. Nah, karena pekerjaan orang tua, Akari pun dengan berat hati harus menyampaikan kepada Takaki lewat telepon umum pada zaman itu bahwa dirinya ini harus pindah dan bersekolah di SMP Tochigi. Namun setelah itu mereka masih sempat nih untuk bertemu sebelum akhirnya berpisah setelah kelulusannya tersebut, dengan wajah Takaki yang tampak kecewa dan sedih saat itu. Nah, setelah kepindahannya diikuti dengan pergantian scene di film ini, Takaki diperlihatkan baru menerima surat dari Akari setelah 6 bulan perpisahan mereka nih. Masalahnya nih, Takaki kenapa nggak kirim duluan nih bos? Mungkin dia marah atau kecewa sama si Akari, ala-ala ambekannya anak ABG nih. Nah, jadi dia cuma nungguin si Akari duluan yang kirim. Nah, surat tersebut banyak menceritakan kehidupannya si Akari di sana. Dan Takaki pun akhirnya membalas suratnya tersebut. Sampai akhirnya Akari mengetahui bahwa Takaki akan pindah nih bersama orang tuanya ke Kagoshima. Nah, karena jarak dari Tochigi ke Kagoshima cukup jauh, jadi Akari ini bakal kesulitan jika ingin bertemu dengan Takaki. Dan akhirnya membuatnya menjadi sedih nih. Nah, sebelum pindah, Takaki yang tidak bisa menahan rindunya lebih dalam kepada Akari, sehingga dia memutuskan untuk bertemu nih dengan Akari sebelum jarak antara mereka semakin jauh dan tidak bisa dijangkau lagi ceritanya. Thank you for coming all the way out here to see me. So please be careful, okay? I'll be waiting for you inside the station at 7. Akhirnya tibalah hari di mana Takaki berangkat menggunakan kereta dari Tokyo ke Iwafune, stasiun di Tochigi ya, di mana seharusnya hanya perlu memakan waktu sekitar 3 jam saja ke sana. Namun masalahnya merupakan menjadi perjalanan terpanjang bagi Takaki karena adanya badai salju nih yang menghambat setiap jalur kereta yang digunakannya. Masalah itu membuat Takaki harus bersabar, menahan rasa laparnya dan juga rindunya kepada Akari yang tidak tahu sampai kapan dia harus lewati. Namun sampai juga nih si Takaki di stasiun Iwafune setelah kurang lebih memakan waktu 7 jam perjalanan. Nah, rasa rindunya pun terbalaskan nih ketika dirinya melihat Akari masih menunggu kedatangannya di stasiun. Luar biasa nih guys. Setelah makan bersama, mereka pun berjalan keluar dari stasiun dan menuju pohon sakura yang pernah disebutkannya melalui suratnya. Walaupun pohonnya sudah kering, tapi salju yang turun saat itu Akari menganggapnya seperti bunga sakura yang jatuh nih. Dan akhirnya mereka bisa melihat sakura bersama-sama lagi setelah 1 tahun kemudian. Nah, ini tadi sesuai dengan harapannya si Akari di awal film nih guys, untuk melihat sakura kembali bersama dengan Wouldn't it Takaki. be nice to watch cherry blossoms together next?
Setelah menghabiskan malam bersama, keesokan paginya mereka pun harus berpisah nih. Namun keduanya masih belum berani untuk mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Takaki yang surat cintanya hilang ketiup angin pun tidak bisa bicara sepatah kata pun secara langsung kepada Akari. Dan begitu juga dengan Akari yang tidak berani memberikan surat cinta yang sudah ditulisnya kepada Takaki. Dan akhirnya perpisahan mereka pun hanya meninggalkan perasaan yang mereka terus pendam dalam hati mereka masing-masing nih. Kemudian scene berlanjut ke bagian 2 nih. Nah di sini ceritanya Takaki ini udah duduk di bangku SMA di Kagoshima dan memiliki seorang teman wanita nih yang bernama Kanae Sumida. Nah ternyata si Kanae ini menyimpan rasa sukanya kepada Takaki sejak pertama kali bertemu ketika Takaki pindah dari Tokyo ke sekolahnya tersebut waktu SMP nih. Dan perasaan itu terus berlanjut sampai saat ini. Kanae yang suka sekali dengan berselancar menjadikan hobinya itu menjadi motivasi bagi dirinya, dimana dia ingin menyatakan perasaan cintanya kepada Takaki di saat dirinya ini dapat berselancar dengan baik nih guys. Meskipun memang seringkali pulang berselancar, dirinya ini dengan sengaja menunggu Takaki untuk dapat pulang bersama-sama dengannya. In 6 months. Sampai suatu ketika, Kanae yang sudah berhasil berselancar dengan baik dan ingin mengungkapkan perasaannya pada Takaki. Namun ternyata Kanae pun tetap tidak berani nih untuk mengungkapkannya. Karena Takaki ini sebenarnya tidak pernah melihat dirinya ya guys, dalam tanda kutip. Nah rasa cinta Takaki kepada Akari ini belum hilang ternyata. Meskipun sudah 5 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Dengan begitu, Kanae hanya bisa merelakan dan memendam perasaannya tersebut meskipun dia mencintai Takaki. Scene kemudian berlanjut ke tahap akhir nih, di mana Takaki sudah lulus kuliah di Tokyo dan bekerja di sana. Namun diperlihatkan bahwa Takaki ini merasa ada yang kurang dalam dirinya, sehingga dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya saja. Dan juga dia memutuskan pacarnya nih yang bernama Mizuno yang sudah 3 tahun dijalaninya. Dan ternyata dirinya ini masih belum bisa move on dan terus mencari Akari di Tokyo. Sedangkan di sisi lain, Akari yang sudah bisa move on sedang balik kembali ke kampung halamannya untuk bertemu dengan orang tuanya. Dirinya kemudian melihat surat yang pernah dibuatnya untuk Takaki sewaktu beberes barang-barang di rumahnya. Dan Akari pun teringat akan kenangannya bersama dengan Takaki dulu. Namun karena Akari sudah mau menikah nih, dirinya hanya bisa mengenang cinta pertamanya dulu sebagai kenangan manisnya saja nih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya nih. Di sini sih ada 2 yang bisa aku simpulkan. Yang pertama, di akhir film diperlihatkan bahwa Takaki yang menunggu Akari setelah 2 kali kereta lewat, namun Akari menghilang nih dari pandangannya. Dimana menyatakan bahwa Akari ini sadar bahwa hubungannya dengan Taki sudah berakhir, sehingga membuatnya untuk terus melangkah maju nih. Nah melihat hal itu, Takaki pun bukannya mengejar Akari, malahan berbalik nih dan tersenyum. Nah di sini Takaki juga baru tersadar bahwa dirinya juga harus melepaskan Akari yang sudah menemukan kebahagiaannya bersama orang lain. Dan yang kedua, kalau diperhatikan, mereka berdua ini hanya dikasih kesempatan berpapasan saja nih guys. Nah karena kalau dikasih waktu buat ngobrol, takutnya malah keasikan dan membuka kembali perasaan dan luka yang lama terpendam nih. Nah namun pertemuan mereka kembali di tempat penuh kenangan manis sewaktu kecil sudah lebih dari cukup sih. Di mana mereka dapat memenuhi janji mereka kembali untuk melihat bersama nih bunga sakura yang katanya jatuh dengan kecepatan 5 cm per detik. Menurut kata film ini nih. Ya paling itu aja kesimpulannya sih guys menurut Ogut. Nah kalau gitu sekian nih review dari 5 cm per second. Kalau kalian suka dengan reviewnya, kalian bisa langsung nonton full movie-nya nih. Ada di Netflix juga kok guys. Dan akhir kata, jangan susah-susah nih untuk move on. Karena kalau kalian gak bisa move on, nanti susah malah buat ngapa-ngapain guys. Dan terima kasih nih buat teman-teman yang udah setia dukung channel ini menjadi lebih baik.
Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.